Sama halnya kalau kita bicara Tuhan. Iya. Bisa kamu lihat Tuhan? Enggak. Invisible. Yes. Ya. Bisa kamu lihat gelombang frekuensi wifi? Iya. Invisible. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Aktifkan silent partner Anda. Nah, jadi pertama siapa silent partner kita dan gimana cara mengaktifkannya dan apa manfaatnya? Ya menarik ya, pada saat kita dengar silent partner gitu atau invisible partner gitu, orang akan pikir ini jangan-jangan pakai dukun gitu kan. Ada sesuatu yang tidak tampak di mata. Tampak gitu. betul. Sebenarnya yang dimaksud di bab ini lebih kepada bicara tentang apa yang kita rekam sejak di perut ibu, yang ada di bawah subconscious mind kita, di bawah sadar. Kekuatan di bawah sadar itu yang saya pelajari, yang saya praktekkan itu luar biasa. Apa yang kita kerjakan sebenarnya menurut para pakar 90% itu dikendalikan oleh subconscious mind kita. Nah kalau dia berperan begitu besar gitu ya, berarti kita mesti mengaktifkan dia. Tanpa disadari sebenarnya kita semua mengaktifkan dia tanpa kita sadari, tapi tidak maksimum dalam arti gitu. Bahkan tidak sengaja dia dikasih makan yang negatif. Karena dia kan sesuai dengan perintah sing tuan yang tuannya gitu. Nah tuannya itu adalah conscious mind, pikiran sadar kita tuh tuannya. Dia tuh atau lebih cocok istilahnya kapten gitu ya. Kapten dengan kru istilahnya. Sang kapten itu perintah kepada kru akan menjalankan tugasnya, subconscious mind ini. Jadi pada saat kita perintahkan apa, dia jalankan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sering perintahkan dia apa? Kalau misalnya kita nonton acara TV-nya aja adalah pemerkosaan, pembunuhan, kemudian di WhatsApp atau dunia sosmed bunuh-bunuhan atau gosip-gosip gitu ya, bukan acara Mary-Liana Show ataupun Nah, maka saya bilang orang-orang seperti Miss Mary-Liana itu sangat dibutuhkan di negara ini gitu, bahkan di dunia gitu ya. Karena untuk mengimbangin, kalau enggak 95% menurut statistik itu negatif informasi. Nah itu kan masuk ke subconscious mind kita tanpa disadari. Nah bayangin kalau tiap hari masukin itu, apa yang dia masuk, apa dia keluarkan. Sampah masuk, sampah keluar gitu. Kalau kita masukin sampah ya, action kita sampah gitu. That's why cara mengaktifkannya adalah saya bangun pagi tadi, contoh ya, saya pagi-pagi saya sudah dengarkan apa yang saya ngomong pada diri saya. Saya sengaja saya rekam, saya bangun. Menurut para pakar frekuensi kita punya otak ini kan ada namanya vibration atau vibrasi. Vibrasinya ada alfa, gelombang alfa. Khususnya 20 menit pertama itu paling gampang menyerap informasi. Makanya para pakar yang benar-benar ngerti, mereka 1 jam pertama tidak mau sentuh handphone. Saya juga terapkan 1 jam pertama bangun pagi saya tidak bakalan sentuh handphone saya. Karena saya tahu bahwa di sosial media, saya nggak bilang semua sosial media jelek, tapi kebanyakan isu ada pesawat jatuh, ada tabrakan, orang forward aja gitu kan. Nah pagi-pagi kita masih bangun sudah dikagetkan dengan informasi negatif itu masuk ke subconscious mind, saya takut jadinya. Karena sebenarnya 1 jam pertama setelah kita bangun itu masih 20 menit pertama itu paling sensitif dia menyerap informasi. Saya sengaja saya dengarkan kata-kata saya sendiri, afirmasi, doa, termasuk tadi gratitude. Itu kan saya tanamkan terus ke subconscious mind. Saya aktifkan dia. Saya bilang oke, misalnya saya bahagia pagi ini, saya bahagia. Saya bahagia. Saya senang, saya happy, I'm happy today. Berarti kan saya instruksikan dia happy. Dia akan bertindak happy. Memang untuk ini sebagian orang bilang apakah benar gitu kan? Kalau menganalisa secara logika tidak bisa masuk. Tapi banyak hal dalam hidup ini tidak bisa dikelola dengan logika. Yang salah satu pakar yang saya kenal dalam hal ini di Amerika, dia bilang 99% dalam hidup kita invisible. Yang kita kasat mata ini only 1%. 99% affect your life. Dan itu invisible. Sama halnya kalau kita bicara Tuhan. Bisa kamu lihat Tuhan? Enggak. Invisible. Yes. Ya.
Bisa kamu lihat gelombang frekuensi wifi, Iya. invisible. Betul. Bisa kamu lihat angin, invisible. Iya. Dalam banyak hal itu invisible. Iya. Sehingga itu yang mempengaruhi hidup orang yang dinamakan energi. Nah, energi apa yang kita terima? Tadi saya bilang kalau seandainya saya nonton TV-nya ada bunuh-bunuhan, gosip-gosipan dengan teman kantor misalnya, ribut yang tidak perlu. Iya. Itu kan masuk Masuk ke ke alam bawah sadar. bawah sadar. Berarti kan dia mengaktifkan juga invisible partnernya itu. Tapi hal negatif kan? That is why kenapa mayoritas orang tidak berhasil di masyarakat. Karena mereka juga tanamkan kasih makan yang negatif. Oke, efeknya seperti apa nih? Misalnya kayak tadi kan udah masuk ke alam bawah sadar. Berarti yang ada di dalam alam bawah sadar adalah hal-hal yang negatif nih, marah-marahan, bunuh-bunuhan. Nah, jadi bagaimana itu bisa berpengaruh dalam kelakuan kita? Apakah jadinya kita jadi lebih keras atau lebih gampang takut? Otomatis gitu. Contoh ya, Miss Mary. Pertanyaan saya sekarang misalnya jika sikat gigi gitu ya. Apakah kamu masih mikir lagi sikat gigi? Enggak. Ikat sepatu masih mikir lagi? Nah, yang kerjakan siapa? Iya. Subconscious mind. Subconscious mind. Oke. Even kita tidur, kita sadar nggak kita sedang bernafas? Enggak, kita enggak perlu dipikiran, enggak perlu diinstruksikan. Yang kerjakan itu siapa? Iya, subconscious. Subconscious. Berarti. That is why di buku itu saya bahas bahwa 24/7, artinya 24 jam dia bekerja. Kalau kita bilang kita smart gitu ya, kenapa kita nggak biarkan invisible partner kita yang bekerja buat kita? Kita bisa rest. Iya. Makanya ada istilahnya when you rest, God take the job gitu kan. Daripada kita stres terus seharian, tidur aja tenang dulu. Biar invisible power yang bekerja, berdoa sama Tuhan, Tuhan konekkan dengan invisible partner, do something for us. Oke. Yang kita istilahnya iman itu kalau orang dalam rohani bilang itu iman gitu kan. Iya. Iman artinya kita tidak melihat tapi kita percaya. Betul. Yang kerjakan siapa? Tuhan. Gitu kan? Yes. Sama seperti kalau kita ngeliat tayangan kita di TV ya, kita kan juga nggak ngeliat kabelnya, tapi sebenarnya ada yang disiarkan di ruang studio, tiba-tiba muncul di TV kita karena ada frekuensi, ada hal yang kita nggak ngeliat. Dan everything is energy, everything is frequency. Sama seperti kita ngobrol di sini, kita ngobrol di lokasi ini nih, tapi Anda sekarang yang ada di luar kota bisa mendengarkan, ya kan? Nggak terlihat sebenarnya. Bener, bahkan Miss Mary bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang nangis, betul nggak? Iya. Dari mana itu? Frekuensi kan? Oke. Kita nonton film, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Dari mana? Berarti hati-hatilah mengisi subconscious alam bawah sadar kita ya. Sangat. Tadi Pak Anggi bilang berarti 20 menit pertama begitu kita bangun pagi. Ya. Ya. Sebelum tidur. Sebelum tidur juga. Ya. Kalau saya sengaja saya rekam. Kadang-kadang kan kita bisa banyak hal yang kita lakukan gitu ya, bangun pagi kita ada job yang lain. Kan kita nggak mungkin ngomong gitu. Jadi saya rekam. Ini saya bagi kiat aja. Saya rekam 15 menit. Ya nggak usah panjang-panjang lah 15 menit. Kalau mau 2 jam oke aja. 15 menit saya setiap tidur saya mainkan itu afirmasi. Afirmasi. Saya dengar sampai tidur. Kadang-kadang saya dengar sampai separuh sudah tertidur. Tapi nggak apa-apa. Subconscious mind saya terus menangkap. Walaupun saya tidur. Bangun pagi saya mainkan lagi. Karena itu berarti saya lagi mengaktifkan dia. Jadi biarkan saya perintahkan dia bekerja buat saya. Sayanya tidur secara fisik saya tidur, tapi invisible partner saya working for me. Yes. Dan ini sebenarnya banyak rahasia penemuan-penemuan oleh orang-orang tertentu. Ya mereka menggunakan power itu, which is from God. Tuhan telah mengkaruniakan kita, namun kita belum maksimumkan itu. Iya. Saya rasa itu. Yes, dan itu bisa kita gunakan juga untuk ke anak kita, ya kan? Kita kasih afirmasi, sugesti-sugesti yang positif untuk mereka. True. Nah, kalau anak kita mulai dari didik begitu, saya rasa dunia ke depan jauh lebih baik kan? Kita menghindari gosip, kita menghindari hal-hal yang tidak perlu, ya kan? Iya. Karena seperti di dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big, kan ada 2 giant di dalam benak kita kan. Satu raksasa negatif, satu raksasa positif. Betul. Mana yang kita kasih makan? Mana yang dapat makan lebih banyak, support banyak, dia menang gitu. Nah sayangnya 95% dapatkan support dari negatif. Benar. Makanya orang-orang seperti Miss Mary dibutuhkan kan. Bukan untuk hanya saya mengimbangi Miss Mary. tapi orang-orang
yang punya value terhadap hidupnya dan mau Ya. membagikan value itu, membagikan message itu ya, dan sama seperti yang Pak Salah Ami satu juga misi lakukan. di buku ini kan, saya sebenarnya buku ini 20 tahun yang lalu Miss Mary saya sudah diminta teman-teman nulis gitu ya. Saya selalu bilang saya nggak layak lah gitu. Tapi setelah itu banyak desakan, akhirnya mereka bilang kalau bisa menjadi satu value untuk generasi muda atau legasi, saya pikir oke dah, saya akan tulis gitu. Nah, harapan saya ini adalah akan memberi dampak yang positif khususnya generasi muda. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,